Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alia Nurul Ilmi dengan NRP 5017251047. Di video ini saya akan menjelaskan bab 3 dari buku Physical Geology, eh, Earth Revealed, tentang seafloor. Kalau begitu, langsung saja masuk bukunya loading. Chapter 3, Seafloor. Nah, di bab ini ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama, Origin of the Ocean. Di sini akan membahas asal-usul eh, dari laut, proses pembentukan laut. Kemudian yang kedua, Methods of Studying Seafloor atau metode-metode untuk mempelajari laut. Ini ada beragam macamnya. Yang ketiga, Features of the Seafloor atau kayak bentuk dari si dasar laut ini kayak gimana dari eh, ya dari lantainya laut lah kalau kita bilang. Selanjutnya continental shelves and continental slopes, kemudian submarine canyon. Di sini kita akan belajar juga tentang turbidity currents, kemudian passive continental margin. Di sini kita bakal ngepelajarin tentang dua, yaitu the continental rise dan abyssal plains. Kemudian ada active continental margins. Di sini kita bakal ngepelajarin tentang oceanic trenches. Ini sebenarnya udah dibahas di bab 2 juga, tapi dibahas lebih dalam lagi di bab 3 ini. Kemudian the mid-ocean ridge, eh, atau kayak ini ada apa? Ini adalah patahan di tengah lautan. Ada dua yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama itu geologic activity on the ridge dan yang kedua itu biology activity on the ridge. Kemudian ada fracture zone, kemudian sebuah berikutnya ada seamounts, guyots, dan seismic ridges rift. Kemudian sediment of the floor, kemudian oceanic crust and ophiolites, kemudian the age of the sea floor, kemudian the sea floor and the plate tectonics. Dan summary kita nggak usah bahas. Oke, langsung aja. Kalau gitu kita masuk ke pertama, the origin of the ocean. Nah, kita kan tahu bumi ini umurnya udah tua banget kan ya, sekitar 4,5 juta tahun umurnya. Nah, bumi ini eh, eh, punya yang namanya laut. Laut itu dia dibentuk sama air. Tapi kok laut ini bisa terbentuk sih? Jadi awalnya setelah Big Bang terjadi, kemudian bumi ter, eh, mulai terbentuk eh, jadi padatan gitu. Suhu bumi itu tinggi banget. Dia naik naik tinggi banget sampai eh, kayak iron ore itu dia ada di boiling pointnya dan akhirnya turun ke permukaan bumi. Nah, ini yang menyebabkan makanya inti bumi itu terbentuk dari besi. Nah, ketika bumi sudah mulai mendingin, bagian atasnya itu akhirnya mengeras. Ini bagian yang mengeras tersebut kita kenal dengan nama crust. Nah, bumi waktu itu kan baru kayak masih crustnya doang, belum ada laut. Nah, setelah crust terbentuk, di saat itu banyak gas-gas di permukaan bumi. Sisa dari kalau kita tahu sendiri kan, kalau kayak panas, kemudian dia kedingin, itu ada proses evaporasi yang biasanya terjadi. Nah, ini hal yang sama. Jadi ketika itu terjadi, eh, ada terjadi juga yang akhirnya membentuk hujan. Kemudian hujan ini akhirnya turun dan terbentuklah laut. Nah, setelah terbentuk laut itu terjadi juga yang namanya proses degassing, di mana molekul itu gasnya terpisah antara molekul padat atau cair dengan gasnya. Hal ini terjadi dan juga kemudian membentuk lautan.
Nah, setelah itu, eh kenapa laut bisa asin? Karena kan kita sendiri tahu kalau laut itu air itu merupakan penyebab erosi. Nah, ketika erosi terjadi, kita tahu sendiri bahwasannya ada yang namanya dissolved laut kan, yang partikel yang kecil banget, yang akhirnya nggak kelihatan sama sekali. Nah, eh, banyak kayak canine gas, canine gas dan kayak sodium, kalsium, magnesium yang berasal dari eh, eh, proses weathering ini dan kemudian akhirnya eh, ter terkonsentrasi di laut dan ini menyebabkan laut menjadi asin gitu. Nah, kemudian methods of studying seafloor. Nah, eh, seafloor ini laut itu sebenarnya mengcover jauh lebih banyak daripada eh, daratan. Lautan itu mengcover setidaknya 70% dari bumi. Ini jauh lebih tinggi dibanding daratan. Nah, eh, tapi karena ini seafloor itu dipenuhi sama air, jadi susah banget untuk kita ngepelajari. Tapi ada beberapa cara kita bisa belajar. Yang pertama, di figur titik satu. Ini merupakan sampling, sampling sedimen. Caranya itu gimana? Adalah dengan ngedrill eh, batuan di dasar laut. Ini biasanya dipakai juga untuk kayak nyari minyak, nyari reservoir. Nah, ini biasanya dipakai. Kalau di gambar 3.1, ini dia pakai Jodi's Resolution yang merupakan eh, yang ini merupakan kapal yang emang dipakai untuk mempelajari deep ocean floor. Kemudian selain itu, selain kita nebak-nebak pakai eh, pakai penggalian, kita juga bisa langsung terjun. Contohnya di gambar titik dua. Ini gambarnya submersible Alvin. Jadi ini tuh submersible itu mirip kayak submarine, tapi dia kecil. Ini biasanya diisi sama kayak satu atau dua peneliti doang, kemudian ditaruh untuk ke bawah ke bawah permukaan untuk akhirnya ngepelajarin apa saja sih yang ada di permukaan bumi. Ini supaya saintis juga bisa lihat apa aja yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, terakhir ini oh enggak, di figur 3.3 ini remotely operated submersible. Nah, ini bagusnya kalau pakai submersible tuh, kita bisa lihat apa aja sih yang sebenarnya ada di bawah dan nggak nebak-nebak, hanya pakai kayak contoh sampel aja. Nah, kalau ini kayaknya nggak ada orangnya. Kalau yang ketiga titik tiga, ini itu dia kontrol jarak jauh. Ini eh, sam ini dipakai yang kalau gambar tiga titik tiga untuk ngambil sampel dari bawah permukaan bumi. Terakhir itu di 3.4. Di 3.4 ini pakai diagram, pakai seismic reflection. Konsepnya itu hampir sama kayak seismic reflection, seismic refraction. Kalau ini dia pakai seismic reflection, ini gunanya untuk kan kita tahu sendiri ya, gimana kalau misalnya mencapai kayak kalau si gelombang seismik itu dia bakal mantul dia bakal mantul ketika dia mencapai kayak batas antara permukaan satu dengan permukaan lainnya. Nah, ini dipakai memanfaatkan untuk memetakan seafloor. Eh, ini.
Ya error. Nah, kemudian features of the seafloor. Jadi, seafloor ini itu disusun oleh berbagai macam hal. Yang paling terkenal itu namanya salah satu yang paling terkenal itu namanya abyssal plain. Abyssal plain itu merupakan kayak merupakan dataran luas yang benar-benar datar, yang kemiringannya itu dikit banget, rendah banget. Jadi dia itu benar-benar datar. Ini merupakan permukaan paling datar di bumi. Eh, dan dia itu eh, dia tuh agak jauh dari permukaan laut. Kemudian itu ada continental margin yang akan kita pelajari, mid-ocean ridge dan seamounts. Nah, pertama, continental shelves and continental slopes. Jadi, apa sih itu yang dimaksud dengan nama continental shelf? Nah, continent continental shelf itu em, kita pelajarin dulu ini deh. Kontinen eh, Oh ya, ini di 3.5. Di 3.5 itu ini ada beberapa ini merupakan gambar dari fitur-fitur yang ada di permukaan yang ada di seafloor. Ini ada continental shelf, kemudian ada continental slope, kemudian continental rise, kemudian ada abyssal plain, rift valley, seamounts, trenches, slope dan shelf kembali. Nah, ini pertama, kita harus tahu bedanya continental shelf dan continental slope itu apa. Continental shelf dan continental slope itu dia sebenarnya hampir mirip. Jadi itu merupakan kayak eh, pundukan gitu, kayak pundukan dia miring. Tapi si continental shelf ini dia kemiringannya lebih rendah daripada continental slope. Kalau continental slope dia itu lumayan miring. Jadi lumayan kerasa gitu perbedaannya dibandingin kalau sama continental shelf. Di sini ada ada terbagi dua kalau dari gambar 3.5. Ada passive continental margin dan ada active continental margin. Passive continental margin dan active continental margin bakal menghasilkan dua jenis ocean feature yang berbeda. Nah, ini ada bedanya. Kalau si pasif itu gak ada trench, kalau si continental kalau si aktif ada trenchnya atau kayak ada palungnya. Ini bakal saya jelasin sebentar kenapa ada palung. Nah, setelah itu bukunya loading. Nah, di gambar 3.6 ini merupakan gambar dari continental shelf dan continental slope. Ini continental shelf itu jauh lebih tinggi dari continental slope ya. Jadi urutannya itu continental shelf, lalu continental slope. Nah, eh, continental shelf dan continental slope itu totalnya menjarak sekitar 50 kilometer ke dalam lautan. Dengan tinggi continental shelf itu sekitar 100 sampai 200 meter. Ini merupakan yang dijelaskan oleh gambar 3.6. Selanjutnya, di gambar 3.7, continental shelf itu
Dan continental slope itu biasanya berada di continental shelf itu biasanya berada di atas continental crust. Jadi kalau kita ibaratkan kayak sedimen yang tertumpuk di atas si continental crustnya itu. Nah, continental crust ini berada di kemudian continental rise. Continental rise kemudian jadi urutan itu tiga, continental shelf, continental slope, lalu continental rise. Continental shelf ini berada di atas continental crust. Kemudian continental rise, kalau continental rise itu dia berada di atas oceanic crust. Nah, kalau misalnya transisi antara kayak continental shelf ke continental rise itu melewati dulu yang namanya continental slope. Nah, jadi sesuai yang saya jelaskan tadi, continental slope itu dia itu eh, lumayan miring, itu sekitar 4 sampai 5 derajat karena dia stretchnya 100 sampai 200 meter. Jadi kemiringannya itu lumayan kentara. Karena kalau misalnya 100 meter nih, 40 meter aja kita udah misal ya 100 meter aja kalau misalnya dia 5 derajat, kita udah ngerasa kemiringan eh, 50 derajat. 50 derajat itu udah ya eh, setengahnya dari total miring 90 derajat lah. Jadi kita udah bisa lumayan ngerasa kemiringannya. Kemudian ada yang namanya submarine canyons. Jadi submarine canyons itu merupakan V-shaped valley atau lembah berbentuk V yang ada di bawah permukaan bumi. Ini sesuai yang ada di gambar 3.8 di sini. Nah, jadi kalau misalnya ada submarine canyon itu berada di berada dia itu kayak masuk di dalam continental shelf dan continental slope ini. Nah, di bawah di ujung si submarine canyons ada yang namanya abyssal fan. Abyssal fan itu dia berbentuk kayak daun, dia itu berasal dari sedimen dan dia itu hanya menumpuk aja di bawah permukaan di abyssal fan. Ini sesuai yang ada di gambar 3.8. Jadi ini tuh kena erosi. Bagian atasnya itu eh, ini bagian atasnya itu dari submarine canyon itu biasanya tererosi karena eh, ada yang namanya kalau misalnya dia dari delta sungai, air yang terus-menerus mengalir dari sungai itu bisa mengerosi bagian atas di submarine canyon. Kemudian bagian bawahnya itu karena bisa kena karena current gitu. Ini disebut dengan nama submarine canyon. Dan nah, kalau kita lihat di gambar 3.9 ini kelihatan di bagian mana ada submarine canyonnya. Eh, Submarine canyon itu dia memotong slope dan continental shelf dan continental slope. Jadi continental shelf dan continental slope itu dia kayak terbelah dua itu karena adanya continental si submarine canyon. Selanjutnya ada turbidity current. Turbidity current itu merupakan current yang sangat berpengaruh terhadap erosi di canyon atau di lembah bawah laut. Turbidity eh, turbidity current itu merupakan gelombang yang berlawanan arah dengan arah turunnya si lembah ini. Kan ini agak miring ya di continental slope-nya. Nah, lembah itu dia eh, lem- lembahnya itu
dia kan kena erosi ya. Erosinya itu biasanya dari turbidity current. Jadi dia itu melawan arah gravitasi. Kalau misalnya dia ke arah bawah, si turbidity current itu yang currentnya naik ke atas. Ini bisa menyebabkan erosi yang akhirnya membentuk si submarine canyon sesuai yang ada di gambar 3,9 ini. Nah, nah, eh eh, maaf maaf salah. Turbidity current bukan itu. Itu namanya eh, pokoknya itu current berbeda yang mengarah ke atas yang bisa menyebabkan V-shape valley ini. Turbidity current itu merupakan gabungan air dan merupakan gabungan air dan tanah. Jadi kayak itu merupakan gabungan antara air dan tanah, mirip kayak longsor gitu, yang eh, berada di permukaan lautan. Nah, si turbidity current ini bisa terbentuk karena banyak hal. Misalnya, terbentuk karena gempa bumi atau karena ada erupsi gunung bawah laut. Ini kok bisa ketahuan ya ada ini? Karena eh, ini tuh si turbidity current kayak di gambar 3,11 ini bisa menyebabkan terputusnya kabel telekomunikasi. Nah, kalau misalnya kita tiba-tiba nggak bisa komunikasi nih, pasti kita cari tahu kan, alasannya kok bisa sih ini kita nggak bisa komunikasi. Nah, alasannya itu karena terbentuknya si turbidity current ini yang dia itu bercampur lumpur dan akhirnya ngeflow ke bawah. Dan ini tuh kalau misalnya dia kan skalanya lumayan gede. Ini tuh bisa memutuskan kabel-kabel, apalagi kalau kabelnya ini berlawanan arah dengan arah turbidity current-nya. Si turbidity current itu bisa motong si kabel. Kemudian gambar 3,10 ini di sini kebalik. Ini high sand fall. Ini dia merupakan air terjun pasir. Ini yang ada di Submarine Canyon di daerah California. Kan sedimen di Submarine Canyon itu kan akhirnya terkumpul dan membentuk yang namanya aluvial fan. Ini sesuai yang ada di gambar 3,10 di mana ini sedimennya turun ke bawah di Submarine Canyon. Ini nanti kalau udah numpuk, udah lama banget dan udah numpuk banget, ini bakal terbentuk yang namanya alluvial fan sesuai yang kita bahas tadi di gambar 3,8. Selanjutnya, Passive Continental Margin. Apa sih itu Passive Continental Margin? Jadi, pertama kita harus tahu dulu, apa itu yang disebut dengan nama Continental Margin. Jadi, Continental Margin itu merupakan batas antara lempeng samudra dan lempeng benua. Si continental margin ini dia itu tidak aktif ya. Jadi di daerah continental margin Pacific continental margin ini biasanya tidak ada aktivitas tektonik atau aktivitas geologi karena ya dia nggak aktif ya. Kemudian dia ini punya kedalaman sekitar 5 kilometer atau 3,1 mil. Nah, si Pacific continental margin itu dia tidak ada gempa, tidak ada aktivitas vulkanik, jadi dia lumayan tenang gitu. Nah, si Pacific Continental Margin itu dia terbentuk karena ini merupakan kayak batas divergen atau dia saling menjauh satu sama lain. Nah, antara gap antara batas itu biasanya di fill sama pasir. Ini seperti gambar di 3,12 ini dia itu di fill sama pasir. Nah, di sini
di continental margin itu ada yang namanya continental rise. Ini continental rise ini merupakan sedimen. Nah, eh, si continental si continental eh, oh ya, si continental rise ini dia bis dia itu sedimen yang ngefill si gap di eh, antara lempeng lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, counter current itu dia berlawanan arah dengan eh, permukaan ini, jadi dia itu berlawanan arah. Ini merupakan salah satu yang ada di continental rise. Nah, continental rise itu dia itu merupakan kayak eh, itu merupakan bagian dari slope, di mana continental slope itu berada di atas continental rise. Nah, continental rise itu isinya sedimen doang ya. Jadi kayak dia itu ya isinya sedimen. Nanti dia itu mengarah ke abyssal plain. Kemudian ada tipe deposisi. Nah, tipe deposisi ini ada macam-macam. Pertama ya tadi itu si kan, current si counter current. Kemudian ini kalau dari buku ini doang sih yang dibahas si counter current doang yang berlawanan arah dengan arah jatuhnya arah gravitasi. Kemudian ada abyssal plain. Abyssal plain itu merupakan dataran paling eh, abyssal plain itu merupakan dataran yang paling flat di permukaan bumi. Nah, eh, abyssal plain itu biasanya luas banget. Dia luas banget. Dia itu biasanya ada jauh di dalam lautan. Kemudian ini kok si abyssal plain bisa kedeteksi? Ya, karena ini pakai seismic profiler. Di mana kita bisa lihat di sini di gambar 3.13, dia pakai seismic profiler. Ini layernya itu sangat homogeneous sekali. Jadi dia itu benar-benar kayak ini kita bisa lihat gelombangnya itu benar-benar kayak homogeneous, dan di sini kita bisa tahu bahwasannya tidak ada kayak perbedaan kemiringan di antara ini. Ini juga kita bisa lihat si floornya itu di mana. Ini yang mana air, yang mana batuan, yang mana layer of sedimennya. Bisa kita lihat di sini dia tuh lurus banget, homogeneous banget. Ini menandakan bahwasannya si abyssal plain ini benar-benar eh, datar banget, dan ini lumayan luas ya. Si abyssal plain itu lumayan luas. Ini di gambar 3.1.13. Kemudian wait, bukunya error. Kemudian eh, ada yang namanya active continental margin. Nah, yang merupakan pembeda utama dari active continental margin dan passive continental margin adalah adanya oceanic trenches. Jadi, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan nama oceanic trenches. Jadi, oceanic trenches itu merupakan kayak eh, trench, palung itu dalam banget, kayak dia itu eh, tersubduksi ke dalam banget. Nah, di bab 2 sebelumnya kan kita udah bahas. Di bab sebelumnya itu kita udah bahas. Kok bisa sih si continental rise itu kebentuk? Kok bisa sih eh, eh, kok bisa sih si oceanic trenches ini kebentuk? Nah, kan kita udah tahu kalau misalnya eh di samudra itu, di lempeng samudra, ada yang namanya subduksi, di mana eh, di atas itu si apa sih namanya si eh, kontinen itu kebentuk kontinen baru, kemudian tambah ke dalam mendekati palung dia tambah tua, karena ini merupakan zona di mana palung itu
di mana si lempeng konvergen itu berada karena kan sesuai dengan yang kita umpamain di mana wax itu kalau misalnya dia mendingin dia turunkan ini sama seperti crust ketika dia mendingin dia juga akan turun. Nah, bagian turunnya ini terbentuk nanti yang namanya trenches atau di bahasa Indonesianya itu palung. Nah, di 3.14 ini ini merupakan distribusi palung. Nah, karena palung ini terbentuk dari eh, batas konvergen di mana eh, si lempengnya itu masuk, ini dalam banget ya, ini dalam dan setelah diukur itu dia lumayan dingin. Ini eh, saking dalamnya ini itu tempat paling dalam di permukaan bumi itu juga berada di Palung, tepatnya di Mariana Trench. Ini enggak, kalau kita lihat dari petanya nggak terlalu jauh dari Indo. Kalau yang paling dekat dari tempat saya sekarang itu ada namanya Java Trench atau Palung Jawa. Jadi si palung ini dia dalam banget dan dia dingin banget. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, dia itu aktif di bawah itu trench di bagian bawah trench itu yang merupakan zona subduksinya itu aktif banget. Dimana kalau misalnya ada trench, ini menandakan bahwasannya itu merupakan batas konvergen dan karena dia batas konvergen, akhirnya di daerah trenches itu dia memiliki aktivitas geologi yang cukup aktif karena selalu ibaratnya kayak selalu tersubduksi, akhirnya dia itu sering terjadi gempa, sering terjadi misalnya gunung meletus karena ya dia ini merupakan batas konvergen yang aktif. Di mana sebelumnya kita udah ngepelajarin gimana mid-oceanic ridge itu kebentuk. Dimana kan kita udah tahu ya, dataran itu butuh dataran baru itu bakal terbentuk di mid-oceanic ridge lewat vulkano yang mendingin. Nah, di mid-oceanic ridge ini dia itu karena dataran barunya kebentuk, akhirnya yang terjadi adalah eh, dia patah kan si di mid-oceanic ridge dia patah. Nah, patahan dari si mid-oceanic ridge itu ini bakal kentara banget di map. Nah, biasanya Mid-Oceanic Ridge itu disertai juga dengan transform fault seperti yang bisa kita lihat di East Pacific Rise ini di mana ada transform faultnya di sini. Nah, Mid-Oceanic Ridge itu dia itu biasanya berada benar-benar kayak di dekat tengah lautan gitu. Kita bisa lihat di sini di gambar 3.16 tidak ada mid-oceanic ridge yang mendekati daratan. Semuanya itu benar-benar kayak di eh, dalam lautan. Nah, ketika mid-oceanic ridge itu dia mengalami ekstensi, di mana kan kita udah tahu sebelum dia terbentuk untuk syarat terbentuknya mid-oceanic ridge terjadi, itu harus ada ekstensi kan, saling menjauh satu sama lain. Nah, di ekstensi ini dia itu ada yang namanya Rift Valley. Nah, ini sesuai dengan yang di gambar 3.16. Kita bisa lihat kalau dari gambar permukaan bumi ini kentara banget. Bukunya error lagi. Nah, di gambar 3 titik
17 ini jauh lebih kentara lagi si mid-oceanic ridge-nya. Ini lebih terdefinisi lagi. Ini bisa kita lihat ini disertai juga dengan beberapa transform fault dan ini merupakan tanda bahwa batas tersebut merupakan batas divergen karena dia saling menjauh satu sama lain. Nah, lanjutnya adalah Biologic Activity Underage. Jadi ini akan membahas tentang aktivitas biologi biologi apa aja yang ada di ada di bawah permukaan bumi. Karena seperti yang kita tahu ya bahwasannya biologic activity itu biasanya eh, ada di mana aja di bumi. Nah, di biologic activity ini merupakan 3.18. Ini merupakan gambar dari fresh pillow basalt yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, di dataran lautan itu biasanya muncul yang namanya black smokers atau itu dia kayak sebenarnya kayak apa ya? Dia itu eh, kayak tanda adanya hot spring. Jadi eh, dia itu kayak muntahin vulkano gitu. Nah, si Black Smokers ini ngagetin banget buat geologis karena dikira tuh karena suhunya ekstrim banget dan kayak lingkungan yang ekstrim, biasanya itu dikiranya tidak bakal ada kayak kehidupan di bawah permukaan bumi. Tapi ternyata ada. Ini bisa kita lihat di Black Smokers. Kemudian selanjutnya ada Fracture Zone. Fracture Zone itu adalah bisa kita bilang dengan kayak apa ya? Dia tuh fracture zone itu dia merupakan kayak patahan. Nah, si fracture zone ini merupakan salah satu zona eh, paling fragile di permukaan bumi. Nah, si fracture si fracture zone ini eh, dia itu eh oh ya, sebelum itu kita masuk ke gambar 3.19 dulu. 3.19 itu bisa kita lihat di sini. Nah, di gambar ini ngejelasin bahwasannya air yang ada di permukaan bumi yang dingin itu biasa ketika dia ada di bagian yang kayak eh, ada hot springnya, ada hot mag, ada magma panas banget di bawah, dia itu bakal turun ke bawah kemudian naik ke atas. Nah, bagian dari hot magma yang kayak meletus pelan-pelan ini itu akhirnya akan membentuk yang namanya black smokers. Nah, black smokers ini seperti yang ada di gambar B ini dia kayak dia ini numpahin kenapa dia disebut sebagai black smokers? Karena black smokers itu dia itu mengeluarkan kayak asap yang warna hitam gitu. eh, ini pertanda di bawahnya itu ada magma yang sangat panas dan ini merupakan hasil dari magma. Ini menandakan di bawahnya itu ada hot spring. Selain itu, selain si black smoker ini, ada juga yang namanya eh, kayak terumbu karang. Bisa kita lihat di gambar C, itu merupakan terumbu karang deep sea. Ini benar-benar ngagetin ya, karena kayak dipikir tuh udah nggak ada kehidupan lagi di bawah karena dia tuh lingkungannya akan sangat tidak tidak mendukung untuk kayak adanya kehidupan. Nah, eh, karena ini merupakan proses alami ya, biasanya kalau kayak dia itu hewannya ada di eh, dasar laut, itu biasanya dia itu udah bentukannya udah beda banget sama yang ada di permukaan bumi. Karena mereka itu basically undergoing eh, extreme transition untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di bawah permukaan bumi. Nah, mereka ini biasanya yang hidup di deep ocean ini mereka itu merupakan hewan yang bisa tahan eh, pressure. Jadi nggak seperti yang di darat, mereka itu eh,
adanya di bawah permukaan bumi, di dasar dan mereka itu tahan sama pressure. Nah, biasanya itu ketika hewan dari deep sea ini kemudian tertangkap misalnya dan akhirnya dibawa ke permukaan yang tidak ada pressure, ada tapi jauh lebih rendah daripada pressure di bawah permukaan bumi, itu biasanya mereka langsung biasanya mereka mati. Nah, seperti di gambar C ini kita bisa lihat ada kayak terumbu karang, ada crabs, ada ini ikan. Nah, di gambar 3.20 kita bisa lihat di sini. Ini yang mana merupakan Rift Valley, yang mana merupakan fracture zone. Nah, eh, Rift Valley itu dia berlawanan arah dengan fracture zone. Kemudian kalau misalnya ada Rift Valley yang kayak dia satu misah ke sini, satunya misah ke sini, eh, dia itu bakal ngebentuk yang namanya transform fault. Seperti yang gambar 3.20. Selanjutnya, eh, gambar 3.21. Gambar 3.1 ini merupakan gambar dari eh, Guyot. Nah, apa sih itu Guyot? Guyot itu kayak kalau kita bilang ibaratnya itu kayak gunung gunung di lautan yang sudah mengalami erosi dan akhirnya daripada dia eh, puncaknya itu berbentuk kayak V kayak gini, puncaknya itu datar. Nah, ketika sebuah misal kayak seamounts atau kayak gunung laut itu dia mengalami erosi dan akhirnya dia itu atasnya menjadi datar, ini terbentuk yang namanya ini akhirnya berubah dan ini dibilang dengan nama guyots. Nah, guyots itu biasanya dekat sama permukaan bumi karena guyots itu terbentuk dari Guyots itu terbentuk dari s- seamounts yang tinggi banget yang akhirnya membentuk pulau. Selanjutnya, reefs. Reefs itu merupakan kumpulan al 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 algae, koral dan organisme lain yang membentuk kayak yang akhirnya karena dia tuh lumayan padat, dia itu akhirnya membentuk kayak dia itu akhirnya menjadi wave resistant. Nah, ada beberapa jenis. Nah, ketika dia itu kayak ketika si reefsnya ini akhirnya ngebentuk kayak, wait, saya buka bukunya yang baru karena ini error mulu. Ini apa ya error? Nah, ketika dia membentuk kayak ketika dia membentuk kayak gabungan, dia kayak membentuk lingkaran gitu, si reefs ini, dia akhirnya diberi nama sebagai atol. Ada beberapa jenis reefs. Yang pertama itu merupakan fringing reefs. Fringing reefs itu seperti yang ada di gambar 3.22a dan 3.22d, di mana si koral dan koral dan kawan-kawannya itu dia melengket langsung ke pulau dan akhirnya membentuk eh, barrier eh, barier ombak untuk pulaunya. Jadi seperti kita bisa lihat, ini dia eh, membentuk
kayak semacam ini kita bisa lihat yang putih-putih di luarnya ini ombak. Dia tuh bisa nahan ombak. Kalau misalnya dia melengket langsung ke si pulau, kayak di gambar ini 3.22D dan A ini disebut dengan nama Fringing Race. Selanjutnya, kalau misalnya dia mengelilingi eh, kayak ke pulaunya, kemudian dia itu ada kayak misalnya ya air, baru si Reefs, terus air lagi, itu disebut dengan nama barrier barrier reef yang dia itu kepisah sama lagun. Karena dia itu ada lagunnya dulu kan di eh, dekat pulaunya ini. Jadi lagun, terus reefsnya, terus baru laut lepasnya. Nah, ketika misal kayak pegunungannya ini nggak nyampe ke permukaan laut, kemudian dia tuh akhirnya jadi kayak gini, dia tuh kayak melingkar gitu di atas permukaan laut. Ini disebut sebagai nama atol. Salah satu atol yang paling terkenal itu merupakan Bikini Atoll. Ini yang fun fact aja, ini yang jadi inspirasi terbentuknya SpongeBob dan akhirnya ini itu karena dulu itu merupakan tempat eh, tes bomnya US gitu. Kemudian sedimen of seafloor. Nah, sedimen of seafloor ini banyak jenisnya. Yang pertama terrigenous sedimen. Terrigenous sedimen itu merupakan sedimen yang berasal dari sesuai gambar 3.24. Terrigenous sedimen itu merupakan sedimen yang berasal dari lautan. Nah, sedimen ini membentuk continental rise dan seafloor. Dia akhirnya membentuk continental rise dan biasanya itu dia nanti ada di seafloor. Kemudian jenis kedua itu ada namanya pelagic sedimen. Sedimen ini merupakan sedimen yang dia itu akhirnya settle ke bawah laut pelan-pelan. Nah, si pelagic sedimen itu terbentuk dari clay yang halus banget dan mikroskopik organisme sesuai yang di gambar 3.23. Ini mikroskopik organisme yang ketika dia tuh halus banget pecahannya si organisme ini, dia halus banget. Kemudian nanti ada kayak campuran claynya dan kemudian dia tuh kayak kalau misalnya load yang keangkat gitu, kemudian akhirnya dia akhirnya pelan-pelan turun ke bawah. Ini disebut dengan nama pelagic sediment. Kalau heterogeneous sedimen tadi itu kan eh, dia itu berasal dari darat kan. Jadi dia itu kayak dari darat nih misalnya dari kena erosi ke darat. Kemudian nanti dia pelan-pelan itu bakal ke seafloor, dia menurun gitu. Kemudian ada oceanic crust dan ophiolites. Nah, wait, ini bukunya error mulu. Nah, 3.25 ini merupakan comparison dari oceanic crust dan ophiolite sequence. Jadi itu merupakan oceanic crust dan B ini eh, merupakan kayak oceanic crust yang lengkap. Jadi pertama itu ada bedded shirt, kemudian pillow basalt and sediment dikes, kemudian gabbro intrusion, kemudian ada ultramafic rocks paling bawah. Nah, ini kok ditahu sih ini ada ya karena digali dan eh, dia itu kayak diambil sampelnya. Ini gunanya kita ambil sampel. Ini merupakan gambar 3.25. Nah, eh Ophiolites itu merupakan eh ini 3.25 ya. 3.25 ini namanya Ophiolite sequence. Nah, Ophiolite sequence ini dia merupakan kayak lapisan batuan yang ada eh, di gunung. Nah, karena lebih susah ngedrill di laut daripada di gunung, jadi makanya di A ini eh, ini
struktur dari si ovalitnya belum lengkap, tapi bisa kita lihat di sini strukturnya itu lumayan cocok antara satu sama lain. Di sini tuh di layer pertama ada, kalau di laut dia adanya marine sediment, kalau di darat dia itu thin bedded shirt. Kemudian kalau di bawahnya lagi itu dua-duanya sama pillow basalt and sheeted sediment, sheeted dikes. Di bawahnya lagi tuh gabbro intrusions, tapi ini nggak jelas sampai kita cuman tahu di bagian paling bawah itu udah pasti ada mantel. Bukunya error mulu. Ini saya udah coba buka yang lain tuh pakai tetap error gitu. Nah, eh ini kok nggak bisa kita ketahui semuanya? Ya, karena eh susah ya untuk kayak ngedrill di bawah permukaan bumi. Itu umurnya susah, itu caranya susah banget. Karena eh, yang pertama, akses kita untuk ke bawah lautan itu terbatas. Karena yang kita bisa lihat sendiri aja, kita itu kita udah bisa explore ke kayak Mariana Trench, itu udah pernah dilakuin. Tapi itu buat alatnya susah banget ya. Apalagi kalau misalnya kita mau bawa alat untuk ngedrill ke bawah permukaan, itu pasti bakal sulit banget untuk kita lakuin. Dan ya, ini dapat membatasi pengetahuan kita tentang apa saja yang kita ketahui di bawah permukaan bumi. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasannya eh, di bawah permukaan laut itu juga kan ada kayak gunung-gunung gitu. Nah, saya balik tadi ke pembahasan tentang si black smoke itu. Nah, di bawah permukaan bumi, kita sendiri tahu kan kalau ada yang namanya kayak pegunungan bawah laut. Nah, pegunungan bawah laut itu kayak pegunungan di daratan, itu juga bisa ngeluarin kayak dia juga bisa meletus. Nah, Black Smoke sini kalau kita ibaratin dia itu kayak kalau abu vulkaniknya naik ke atas lewat kayak terumbu karang. Nah, itu disebut dengan nama Black Smokes. Kemudian di gambar 3.25 ini karena kita terbatas banget, kita nggak tahu di bawah itu ada apa. Kita taunya itu di bawah itu ada, ya kayaknya ya ada Ultra Mafic Rock. Itu karena Ultra Mafic Rock itu kan merupakan eh ya kita tahu di bawah itu merupakan Ultra Mafic Rock. eh Ini cuman perkiraan ya, kan kita tahu itu si permukaan laut itu kerasnya lumayan tipis. Jadi kita bisa kayak ngira-ngirain gitu, ini di bawahnya ada apa. Cuman karena ya balik lagi sulit banget ditambang, itu susah banget. Kalau dibandingin sama di darat itu gampang banget ditambang. Bagian atasnya ya, misalnya kita tuh bisa chip pelan-pelan pakai palu, palu khusus ya, tapi bukan palu biasa, palu buat memang ngechip rock pelan-pelan gitu. Kemudian makanya kayak di gambar A sama B, di perbandingannya itu belum lengkap karena kita nggak tahu bener-bener ya bagian bawah itu apa. Karena ya bayangin kalau kita mau ngedrill terus kayak kita tuh harus masuk ke kayak misalnya 70 kilometer ke bawah misalnya kita harus kayak 20 kilometer ke bawah laut. Jangan 20 deh. Misalnya kita ke misal misal ya kita 1 kilometer aja ke bawah laut itu susah banget ya pasti buat alatnya 1 kilometer itu untuk ngedrill itu pasti susah banget.
setelah itu kita masih harus lagi ngeposisiin gimana, misal kayak ini alatnya bakal berada, gimana biar alatnya tidak merusak ekosistem sekitar. Makanya pengetahuan kita tentang lautan itu terbatas karena eksplorasinya sulit. Jadi meskipun si lautan ini sebenarnya merupakan bagian terluas dari bumi, yang kita ketahui itu sebenarnya malah lebih sedikit daripada yang kita ketahui tentang luar angkasa. Ya, simply karena untuk kita ngeakses lautan itu susah banget. Nah, di layer satu dan 2 ini eh, mirip banget karena ya biasanya tuh alasan kebentuknya mirip-mirip. Ada gunung gitu, kemudian meledak, kemudian jadi ada basaltnya, kemudian ada dikes-nya. Nah, makanya dia itu di bagian atasnya paling mirip. Tapi bagian tengah-tengahnya kita nggak tahu nih isinya apa. Kita belum tahu gitu. Nah, tapi kayaknya seiring teknologi berjalan, kita bakal bisa tahu apa sih sebenarnya yang ada di bawah gitu. Nah, ke sebab selanjutnya, Age of the Seafloor. Nah, kita nih sebenarnya nggak tahu ya persis kayak gimana, tapi kita bisalah ngira-ngira si Seafloor ini umurnya berapa. Nah, setelah kita teliti batu-batu yang ada di seafloor itu, kita bisa ketahui bahwa seafloor itu umurnya setidaknya 200, lebih muda daripada 200 tahun. Nah, ini batunya yang dipakai itu dari seafloor ya, bukan dari si continental margin yang ada trenchesnya. Nah, kita tahu sendiri kalau kayak di batuan di darat itu jauh lebih tua. Ini bisa kita lihat di Precambrian era itu umurnya 3 juta tahun. Jadi bisa kita lihat udah tua banget. Kemudian ada seafloor dan plate tectonic. Nah, seafloor dan plate tectonic itu bakal kita pelajari di bab selanjutnya di bab 4. Ini bakal ngebahas lebih dalam tentang plate tectonic. Oke, sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Eh, Demikian pembahasan bab 3 dari saya tentang Siflor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.